Selamat datang di Marrakesh. Ini adalah sebuah kota yang ada di negara Maroko, Afrika Utara. Hari ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan seharian di Marrakesh, jalan-jalan di Old Town, dan menelusuri beberapa situs sejarah yang ada di kota Marrakesh. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan terus ikuti perjalanan aku keliling dunia. Selamat menonton episode Marrakesh. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Jadi ini adalah hari kedua aku di Maroko. Sebenarnya hari pertama karena kemarin aku nyampenya malam. Dan hari ini aku punya waktu seharian. Aku sekarang ada di Marrakesh dan aku bakal explore Marrakesh harian. Jadi aku baru check out dari hostel dan aku sekarang tuh ada di stasiun kereta. Stasiun keretanya bagus banget asli. Ini arsitektur di Maroko, di Marrakesh ini benar-benar sangat keren banget. Jadi otentik banget Maroko. Dan tadi aku dari hostel itu naik ojek dan di perjalanan itu aku ngeliat, wah, gedung-gedungnya itu otentik banget. Dan aku rasa wajib banget sih mampir ke Maroko ya. Padahal baru hari pertama. Dan kenapa aku ke stasiun dulu? Karena nanti siang aku mesti beli tiket. Aku tuh nggak bisa secure tiket online di website. Jadi kayak error gitu pakai nomor Indo. Jadi makanya aku datang, aku secure tiket dulu, dan nanti aku baru explore. Karena di sini naik ojek murah, jadi aku bolak-balik juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kita masuk dulu ya. Ini stasiunnya, wow keren banget asli. Sebenarnya dia ada mesin di sebelah kanan itu, aku pernah lihat mesinnya warna oranye. Jadi kita coba beli. I want to ask ticket to Rabat. The time is 12:35. Can I pay with card? Jadi kita bayar pakai kartu bisa. Oke, jadi aku udah mengamankan tiket. Benar-benar dapat tiket on the spot itu bisa banget karena masih banyak slotnya. Oke, jadi sekarang kita pergi cari taksi lagi. Ojek sih sebenarnya. Jadi kita bakal ke pusat kota yang rame. Kita masih ada sekitar 6 jam buat explore Marrakesh ini. Wah, ini bagus banget cuaca hari ini. Dan di bulan Oktober akhir ini itu dingin, sejuk banget. Jadi better kalian kalau mau ke Maroko itu di Oktober ya. Oktober akhir atau November awal. Aku seneng banget karena aku nyari kopi di sini, banyak banget kopi yang enak-enak dan aku dapin. Tapi kalau masalah makan kita bebas aja lah. Kayak tadi aku ada lihat ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Mari kita jalan-jalan. Gak tau kenapa seneng banget di Maroko. Ini bagus banget. Oh ya, aplikasi ojeknya namanya InDrive. Jadi bisa pakai InDrive. Tapi ada yang lokal lebih murah. Cuman InDrive ini bisa daftar pakai nomor Indonesia. Jadi mungkin kalau dilihat dari trip ini yang ke 8 negara, di Maroko ini aku yang paling backpackeran kayaknya. Dan kita sekarang ada di pasar. Jadi ini tuh kayak pasar utama di Marrakesh gitu. Tadi aku udah lewat di sini dan di dalam sana tuh banyak tempat sarapan, tempat makan. Jadi mari kita cari sarapan dulu di sini. Dan di sini tuh banyak banget orang backpackeran ya. Jadi dari Eropa, dari Asia semuanya tuh backpackeran di sini. Sebenarnya di Maroko ini banyak banget kegiatan yang bisa kalian lakuin. Contohnya kayak naik unta di padang gurun. Cuman aku nggak tertarik ke padang gurun ya. Karena ya nggak pengen aja, kalau sendiri tuh gabut banget rasanya. Jadi lebih suka aku explore culture lokal kayak gini. Lihat suasana kehidupan lokal itu lebih ngena gitu loh. Di sini aku udah naik kayak ojek berapa kali ya? 3-4 kali pakai aplikasi itu, InDrive ya. Terus kayak nggak pernah ada scam. Mereka kalau nggak ada kembalian, mereka pasti turun cari kembalian gitu. Nah, di sini ada yang terkenal itu adalah jus delima. Nanti kita cobain jus delima ya. Kayaknya makan dulu deh baru beli jus.
Ada yang mix tuh dicampur-campur. Ini penjual buah-buahan ini yang campur-campur tuh ada banyak. Jadi di pasar kalian cari aja. Dia kalau mix tuh setahu aku dia bisa mix semua. Halo. Dikira orang Cina saya. Ayo, fresh. Halo sir. Nanti dulu saya sarapan dulu. Seger-seger buahnya di sini asli. Nun. Marcano, Giordano, fresh. Seru banget ini pedagangnya nawarin. Ini ada yang jual kopi di pinggir jalan. Ini asik banget sih suasananya asli. Bahkan harga tempelan kulkas di sini cuma 5 DH. Sekitar 10 ribuan gitu. Murah-murah banget masih ya. Mereka masih prepare. Murah-murah banget asli. Halo. Aku tuh suka kurma nih. Ada kurma, jualan kurma kayak gini. Tapi memang Maroko ini tuh didesain untuk turis banget sih. Bener-bener mereka welcome banget buat turis. Orang Eropa di sini banyak yang traveling ke sini. Cuma mereka kalau traveling ada yang backpackeran. Biasanya kalau yang udah lumayan tua-tua itu mereka pilih yang nyaman. Jadi kayak dijemput di bandara, pergi ke padang gurun, balik lagi kayak gitu. Nah tadi di jalan ini aku ngelihat banyak tempat sarapan di pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak salah ada satu makanan tuh kayak omelet, telur gitu. Nggak tahu dia campurin apa aja. Cuman ya itu yang paling terkenal salah satunya. Nah, ini kayak ini ada roti-rotian. Nah, kita langsung makan di sini ya. Ya. Okay. One. How much one? 25. 25, okay. Tuh dia masaknya langsung di sini. How? I'm not China. Not China. Not China. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum. Welcome. Waalaikumsalam. Ya. Baik, baik. Apa kabar? Jadi dimasaknya tuh kayak gitu. Tuh di depan sini. Pakai telur, pakai tomat-tomatan. Kayak gitu. What's your name, sir? Sorry? Ini kalau nggak dikira Cina ya dari Jepang saya. Ini rame banget tempatnya. Syukron. Syukron. Jadi satu set sarapan ini tuh ada shakshuka, ini tomat, telur, ada olive juga, ada cabai, terus ada roti flatbread, ada dikasih Moroccan mint tea gitu. Dan ini wangi banget Moroccan mintnya.
Dan aku nggak tahu nih ada kayak spicesnya kayak gitu. Ini kayak bubuk-bubuk apa gitu, nggak tahu juga saya. Untuk ini sepaket harganya 25 dirham gitu. Jadi aku nggak tahu cara makannya gimana, cuman langsung aja pakai roti. Kurang garam makanya dikasih garam di depannya. زيد ولا Kurang garam nih hasil. واش بزاره ولا زيت؟ Ini kayak telur gitu. Dikasih garam lebih enak. Itu ada cabai gitu. Nggak pedes? Orang sini tuh makan banyak banget olive, kayak zaitun gitu. Jadi aku baru tahu cara makannya, ini dibuka dikit, terus nanti dijepitin, diserok gitu. Nih, langsung diserok gitu. Ada olive-nya. Aku suka tes cabenya sih. Ini enak banget. Maksudnya untuk sarapan. Jadi dia tuh banyak kayak nih zaitun-zaitunnya. Cobain ya. Aku kurang suka zaitunnya, tapi aku suka banget ini sama cabai ini. Enak banget. صافي هذا الشام Bener-bener kawasan buat makan. Moroccan minty, ini lumayan terkenal ya. Teh manis. Enak. Wangi banget asli. Tapi ini udah dikasih gula gitu ya, jadi lumayan manis sih. It's nice. Shakshuka. شكشوكه صافي شكشوكه Shakshuka. فيف لو ماروك. Setelah tadi makan di sebelah sana, jadi kita jalan sekarang, jalan-jalan di sini. Sebenarnya udah kenyang ya, cuman kalau misalnya ada snack nanti kayaknya pengen beli lagi. Jadi ini kata main di pasar, namanya Semarin Souk. Jadi ini kawasan lokal, orang tuh banyak makan di sini lokal. Jadi benar-benar kalau kalian pengen coba experience lokal itu, kalian bisa datang ke Souk Semarin ini. Ini makanan-makanan Turki juga banyak. Kalau kalian mau yang agak lebih bersih juga ada juga ya tempatnya. Tapi yang kusuka tadi itu adalah Moroccan mintinya itu enak banget sih.
wanginya tuh wangi mint enak gitu. Jadi tadi total habis 25 dirham, berarti sekitar 40.000 ya. Sebenarnya agak lumayan, kayaknya harga turis deh. Tadi aku pengen aja karena langsung duduk di depan orang yang masaknya. Nah, jadi di sini juga di kota kan kalau misalnya ada turis itu ada gerobak, itu dibantuin bawa gerobaknya. Jadi ada jasa dorong gerobak gitu. Jadi di pasar ini tuh banyak banget yang jualan zaitun, olive ya. Olive oil, langsung biji zaitunnya itu buat dimakan. Memang bagus buat kesehatan ya, cuman kayaknya nggak bagus buat lidahku. Nah, sekarang kita jajan lagi. Ada jus delima yang pengen ku beli di sini. Kita asal random aja ya. Harganya cuma 10 apa tuh namanya? 10 dirham. 17.000 yang kecil. Kita cari, nah ini deh, ini boleh deh. Hello, open one pomegranate, Pomegranate? small. Small? Okay. Where you from? Indonesia. Indonesia. Nice people. Assalamualaikum. From? Muslim, no? I'm not Muslim. Why? Yeah, I'm YouTube. Yeah. Ah, nice. Nice. Jadi aku belanja ini harganya 10 dan banyak banget buah-buahannya. Oh, ini palsu. You have ice, not ice. Ya, ice. Ice. Palsu guys. Gue kira asli. Ya ini kompetitif banget ya. Soalnya di sebelahnya banyak banget yang jualan ini. Semuanya sama jualannya. Kayak kalian pilih aja salah satu yang paling kalian suka gitu. Dah, aku udah beli ini pomegranate dan cobain ya. Ini fresh banget. Ini baru fresh. Jadi yang banyak delima ini di sini sama di Thailand itu banyak banget. Cuma ini di Thailand tuh aku nggak tahu manis, kayaknya ditambahin gula. Yang ini fresh banget. Fresh, aku rasanya kayak nggak ada gulanya gitu. Ada asam-asamnya, enak banget. Aku kira ini buah-buahnya tuh semuanya disusun rapi banget, tapi ternyata itu palsu guys. Nih, ada piring-piring cantik. Kalau kalian suka koleksi piring-piring, antik banget ya. Di situ banyak kurma guys, cuman kayaknya aku pengen coba deh. Karena aku suka banget sama kurma. Ini enak sih. Mungkin nanti aku masih ada 3 hari, aku beli terus tiap hari. Sekarang aku masuk di jalan utamanya, Souk Semarin. Di sini jualannya lebih banyak. Bahkan ada mobil bisa masuk ke sini. Kalau orang lain tuh suka hunting-hunting tas-tas
kain-kain perak-perik lucu. Kalau aku lebih suka hunting ini, street food sama makanan. Bagus banget, antik banget. Jadi dari alun-alun kota ini, aku mau ajak kalian jalan ke Koutobia. Di sana ada satu menara di depan. Jalan gak terlalu jauh. Cuman ini jalan debu banget. Aku tuh sering lihat tuh ada toko-toko kopi keliling gerobakan gitu. Tapi yang uniknya, dia bukan jualan instan kayak gitu yang kayak Starling. Tapi dia bawa mesin kopinya sendiri di gerobak itu. Jadi dia langsung buat kopinya fresh di situ. Di sini tuh banyak bule juga tau. Kayak kemarin aku di pesawat aja belakangku itu kayak satu rombongan belasan orang tuh anak kecil semua. Di sebelah kiri ini tuh banyak kuda-kuda yang derek kereta gitu. Kayak keliling-keliling di sekitaran kota ini. Aku nggak tahu harganya berapa, cuman yang pasti mambu banget. Mambu telek kuda. Bau banget ini. Nah, jadi sekarang aku udah di kawasan Koutobia. Ini satu kawasan gede banget. Mungkin lebih kayak ke alun-alun kota ya di Marrakesh ini. Sekarang lagi ada renov di towernya. Nah, jadi sejarahnya Koutobia itu merupakan masjid yang dibangun di Marrakesh ini. Dan jadi salah satu yang ikonik banget di Marrakesh. Jadi masjid ini tuh dibangun di abad ke-12. Tahun 1147. Dan yang paling ikonik adalah masjid-masjid di sini tuh menaranya tuh jadi ciri khas banget karena bentuknya ya mirip-mirip kayak gini nih. Jadi dia kayak persegi panjang terus ada satu menara di atasnya. Mungkin kalau di negara-negara lain itu banyak yang bundar-bundar gitu ya. Nah, nama Koutobia sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kutub yang artinya buku. Jadi pada abad ke-12 waktu itu pendiri dari masjid ini menamakan masjid ini Koutobia karena di area sini waktu itu banyak penjual-penjual buku. Jadi ini jadi ciri khas banget dari masjid-masjid di Maroko ya, di area sini. Karena ini tuh juga jadi inspirasi buat mereka membangun masjid di area-area Eropa, khususnya di area Spanyol Andalusia. Area sini ada taman juga. Tapi aku lagi nyari spot buat foto masjidnya itu yang tanpa kelihatan lagi renovasi. Mungkin dari belakang ya. Biasanya kalau masjid gini nggak ada tiket masuk dan memang nggak ada tiket masuk di sini. Mungkin kalau ada beberapa museum, sebenarnya ada beberapa museum kayak Bahia Palace itu kalian bisa masukin ke list. Cuman aku nggak ke sana. Ada beberapa museum lagi. Kalian bisa pergi ke sana sih kalau misalnya ke Marrakesh. Nah, jadi kita di area belakang dan kita bisa ngelihat lumayan penuh view-nya. Jadi ini minaret ini itu tingginya sekitar 77 meter. Dan waktu itu sempat terjadi gempa sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Makanya sekarang banyak yang direnovasi begitu.
Karena waktu itu gempanya lumayan dahsyat juga terjadi di Maroko. Di sini tuh banyak banget kerajinan tangan lokal yang dijual. Kayak dari kayu, tas-tas, topi, baju, perhiasan. Dan tadi juga aku dengar harganya juga. Waktu itu aku sempat ngide pengen beli baju koko yang satu dress panjang gitu, tapi kayaknya udah enggak lah. Karena ribet ya, berat banget bawa itu. Dan waktu di sini juga aku sebenarnya pengen sewa, cuman mengurungkan niatku. Di sini jalanan utamanya udah bagus, cuman kalau udah sore gitu biasanya macet. Tapi untuk pejalan kaki juga, mau jalan kaki ini trotoarnya juga gede banget. Jadi friendly banget buat pejalan kaki. Aku nggak nyangka Maroko semaju ini, dan aku kira di sini tuh banyak banget scam. Tapi ternyata nggak terlalu banyak scam di sini. Jadi bener-bener nyaman banget buat traveling ke sini, guys. Nah, sekarang aku ada di daerah lain yang rame. Di sini tuh ada pasar. Jadi kita bakal ngopi di area-area sini. Sebenarnya ya, di situ ada Baca Coffee, di mana Baca Coffee itu terkenal banget di Singapura. Tapi karena dia ngantrinya lama banget, bisa sekitar 2 jam ngantrinya. Jadi kayaknya aku nggak ke sana. Nah, ini tempatnya. Ini Baca Coffee yang ada di Singapura nih. Nih, paling kita masuk lihat-lihat dikit ya. Nah, ini tipsnya kalau kalian mau datang itu dia buka jam 10, jadi jam 9.30 kalian harus udah antri biar gak ngantri. Ya, ini kalian kalau udah pernah ke Singapura, kalian pasti udah tahu sama tempat ini. Emang Baca Coffee itu terkenal banget, tapi aku nggak pernah cobain sih. Ini hamam ini kayak sauna di Istanbul, di area-area Afrika Utara itu banyak banget. Tone warna Maroko ini cakep banget asli. Mana ya kopi yang pengen ku datengin itu? Namanya tuh Simply Coffee. Dia kayak di pinggir sini. Ah, itu dia. Simple Coffee. Hi. Can I have one Americano, please? Dia cuma bisa pakai cash. Is it 25? Yeah, yes. Little bit. Ice. Ice to hot. Ice. Dua lima. Jadi benar-benar nongkrongnya tuh di pinggir jalan. Es kopi. Tokonya tuh simpel banget, kecil kayak gini. Cuman menarik banget waktu aku cari-cari kopi. Karena duduk di pinggir pasar kayak gini.
Ini kopinya lumayan enak, jadi sambil people watching di jalanan sini. Nah, sekarang udah mau sore, jadi aku mau ajak kalian makan makanan lokal di sini. Namanya tuh tajin. Dia tuh kayak makanan, aku nggak tahu sih bentukannya, tapi kayak daging gitu sama ada olive gitu sama ada sayur-sayuran juga gitu. Nah, restoran ini tuh di depan ini. Dia tuh lokal banget ya, nggak terkenal banget, tapi aku lihat reviewnya bagus. Nih namanya Chef Fatima. Jadi kayaknya aku bakal makan di dalam. Oh, in 1 hour? Oke. Sejam lagi katanya, jadi nggak bisa. Kita bakal pindah ke tempat lain. Bukanya sejam lagi ternyata. Padahal udah aku pin, jadi kita cari tempat lain ya. Nah, sekarang kita jalan di satu tempat lagi. Ini tempat buat makan juga. Semoga dia ada lamb tajin yang aku mau. Area Maroko ini cakep banget sih. No, we're just having to wander around, so having a look at stuff. Sini banyak yang jualan baju ini, yang kayak barang-barang aksesoris. Meskipun jalannya kecil, jadi estetik banget buat difoto. Un ballon de foot. Wangi banget di jalan ini. Restoran yang aku mau tuh harusnya deket sini. Mana ya? Oh, ini dia nih, namanya Dar Er Walidin. Dar itu artinya rumah. Rumah Walidin. Nih. Dia tempat makannya kayak gini. Aku pengen tajin ini, les tajin. Ya, kita cobain ya. Masuk sini kah? Assalamualaikum. Jadi ini kayaknya baru buka banget dan buat makan siang tuh belum rame ya tempatnya. Bahkan dia masih preparing. Ini aku pelanggan pertama kayaknya. Ya udah kita masuk dan pengen banget cobain beef lamb tajinnya. Sebenarnya untuk restoran tuh banyak yang ratingnya lebih tinggi, lebih bagus lagi. Cuman itu biasanya adalah orang-orang
Eropa yang udah kasih rating-rating tinggi dan harganya juga udah mahal 2 kali sampai 3 kali lipat. Makanya aku lebih suka cari yang belum terlalu terkenal tapi memang lokal banget, kayak gini salah satunya. Pengen coba tempat yang jarang didatengin sama turis sebenarnya. Dan ya ini beneran kayak lagi makan di rumah orang sih sebenarnya, kayak ini ornamen-ornamennya beneran kayak lagi di rumah. Tadi disajiin katanya Moroccan whiskey, tapi ini sebenarnya adalah Moroccan minty yang tadi pagi kita udah cobain. Manis banget. Tapi Moroccan minty kalian masih cobain karena rasa mintnya tuh bener-bener wangi, enak banget. Ini sebelah ini udah jendela, bawahnya tuh udah jalanan. Our Tajin, Tajin? for my friends. Tajin Lam, vegetables. Welcome. Thank you. Wangi banget ya tajin ini dan ramah banget bapaknya. Wow. Jadi ini kayak ada dikasih roti, terus ada satu pot gini. Aku baru nemu tajin tuh di sini, ada kembang kol, kentang, zucchini, kayak gitu. Jadi banyak banget. Jadi di hotpot gitu makannya, kayak hotpotnya Maroko lah. Menarik ya. Jadi bener-bener kayak ada daging di tengahnya, terus ditumpuk sama sayur-sayuran gitu. Dan ya segini, ini dagingnya. Jadi bener-bener wangi ya. Wow, mari kita makan ya. Jadi dimakannya tuh sama roti, tapi aku cuci tangan dulu karena tadi habis pegang duit. Wah, jadi pertama-tama adalah kita cobain rotinya dulu. Ya, jadi sini makan roti. Aku kira di sini tuh makan nasi kayak di Timur Tengah, tapi enggak. Di sini makan roti guys. Tipikal rotinya sama kayak gini semua. Mari kita celupin kuahnya. Ini namanya Dar El Wahidin. Jadi nama bapaknya kayaknya Wahidin. Mungkin kalau kalian nggak terlalu suka kambing, dia tuh ada kayak ayam gitu. Aku suka banget kambing. Ini ada kentangnya juga, potongannya juga gede-gede. Panas. Jadi biasanya cara makannya tuh, ini rotinya dibuka, terus diisi sama dagingnya. Dagingnya lembut banget. Kentangnya enak banget. Makan ini dipaduin sama minum Moroccan minty. Hari kedua di Maroko ini bener-bener kayak pengenalan banget sama makanan-makanan, sama suasana di sini. Mungkin yang belum aku eksplor terlalu banyak adalah museum-museumnya. Next aku bakal pindah ke kota lain. Nanti aku bakal mungkin pergi di daerah sana. Banget, dagingnya tuh banyak banget nih. Tapi jujur rasanya tuh mirip kayak rendang dikit. Cumanya kurang bumbu spicesnya ya. Guys, thank you udah nonton. Aku sekarang udah di Marrakesh Station lagi. Short trip di Marrakesh. Kalau kalian mau yang video lebih panjang itu ada di Casablanca sama di Rabat nanti. So, ya, kita menunggu keberangkatan keretaku.
masih sekitar setengah jam lagi. So, makasih ya udah nonton di episode ini. Ditunggu 2 episode selanjutnya masih di Maroko. Bye-bye.